Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Azmat Khan atau Azmat Khan. Mengapa nama Azmat Khan ini atau Azmat Khan ini terkenal? Terkenal baru-baru ini akibat polemik nasab. Kalau dulu-dulu belum begitu terkenal, hanya beberapa gelintir orang saja. Tetapi sekarang nama Azmat Khan ini menjadi pembicaraan seiring dengan nama-nama Ubaidillah, Ubaid, Ahmad bin Isa, bahkan nama-nama Faqih Muqaddam dan Shahib Mirbat pun dikenal. Jadi tokoh-tokoh Ba'alawi ini bermunculan. Kalau Faqih Muqaddam sudah dibahas kemarin, itu yang dicitrakan sebagai waliullah di atas waliullah, lebih terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu juga terkenalnya baru-baru ini. Dulu orang Indonesia tidak mengenalnya. Bahkan saking tidak terkenalnya, dalam tawasul pun tidak ada nama Faqih Muqaddam. Ila hadrati Faqih Muqaddam tidak ada. Berarti kan memang tidak dikenal. Tokoh lain juga yang jadi terkenal belakangan ini adalah Azmat Khan atau Azmat Khan. Kenapa ada Khan-Khannya? Karena berhubungan dengan India, seperti Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. Kenapa rupanya menjadi India? Karena menurut sejarahnya Azmat Khan ini orang India, atau tinggal di India, hidup di India. Kenapa Ba'alawi bisa tinggal di India? Karena hijrah dari Hadramaut ke India. Begitu ceritanya. Oke, kita ceritakan lebih lengkap. Jadi Azmat Khan ini yang berarti azim, azim, bahasa Arab azim, azmat, azimat, agung, mulia atau tinggi. Sedangkan Khan itu atau Khan itu nama asli Indianya. Jadi azmatnya azim itu Arab, Khannya India, yang artinya penguasa. Jadi azim itu mulia, agung, Khan itu penguasa. Jadi menurut para Ba'alawi, Azmat Khan ini hijrah dari Hadramaut ke India abad ke-14 Masehi. Jadi sebelum kakek neneknya Ba'alawi yang sekarang. Nama asli dari Azmat Khan adalah Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Shahib Mirbat. Jadi katanya kesananya berketurunan dengan Sayyidina Husain bin Ali. Jadi Abdul Malik bin Alwi ini kemudian sesampainya di India menikahlah dengan orang India. Jadi menjadi bangsawan di sana, bergelar Azmat Khan. Ini diberi gelar oleh penduduk sana, penduduk Hyderabad, karena menjadi bangsawan di sana. Itulah sekilas tentang Azmat Khan. Kemudian Azmat Khan ini mempunyai keturunan-keturunan yang menyebar di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Dan kemudian anak cucunya ini menikah dengan orang-orang Indonesia, di antaranya adalah Wali Songo. Jadi Wali Songo ini menurut versi Ba'alawi adalah keturunan dari Azmat Khan menurut versi Ba'alawi. Jadi inilah satu-satunya informasi yang disampaikan kepada publik muslimin Indonesia, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Azmat Khan. Ini kita belum berbicara polemik nasab, jauh sebelum ada polemik nasab.
jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani muncul. Tapi yang menjadi keanehan, yang menjadi keheranan masyarakat, terutama Trah Wali Songo adalah Robitoh Alawiyah atau Bani Alawi atau Ba'alawi tidak mau mengakui Trah Wali Songo ini sebagai keturunan Nabi. Masya Allah, kenapa bisa begitu? Karena menurut mereka keturunan Wali Songo ini atau dari Azmat Khan ini dalam pernikahannya sembrono, sembarangan, tidak menjaga konsistensi garis nasab. Begitu menurut mereka. Apa itu? Harusnya kalau merasa keturunan Nabi tidak boleh menikah dengan orang luar keluarga Nabi, tidak boleh menikah dengan orang Nusantara, tidak boleh berbaur dalam kehidupannya itu. Jadi biar terjaga kemuliaannya, keturunannya, kebersihannya, kesuciannya dan lain-lain. Tetapi Wali Songo menikah dengan pribumi, sehingga tidak jelas lagi nasabnya. Begitu menurut mereka. Maka dalam satu kesempatan Habib Bahar Smith itu secara menggebu-gebu, berapi-api menyatakan Wali Songo bukan keturunan Nabi, mereka putus. Itulah asal muasal terjadinya kisruh nasab ini. Karena Wali Songo merasa direndahkan, tidak diakui sebagai keturunan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya keturunan Nabi itu boleh berasal dari garis ibu. Misalnya ibunya adalah pribumi atau bapaknya adalah pribumi, boleh-boleh saja. Yang penting ada garis nasabnya. Tetapi Ba'alawi menutup diri dari nasab-nasab ibu ini, sehingga tidak diakui, tidak mau mencatatnya di Robitoh Alawiyah atau Maktab Daimi, sehingga tidak ada Trah Wali Songo itu diberi gelar Habib. Dan mereka juga beralasan bahwa ketersambungan Trah Wali Songo dengan Ba'alawi ini hanya berdasarkan keterangan sejarah saja, tidak ada bukti-bukti catatan nasab. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. 18. Yang ini tidak pernah dituliskan. Saya bagi lihat sini. 要するにハドラマウトの方ではアブドゥルマリクまでしか書いてない。だからインドに行ったってところまでしかないんですよね。Tapi siapa yang menghubung Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini, sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Maka itulah asal muasal terkuaknya peminggiran Trah Wali Songo dari Ba'alawi. Diakui tapi tidak dihormati, diakui tapi tidak dianggap, diakui tapi tidak diberi warisan, yaitu keturunan Nabi. Itulah kisah pilu dalam tanda kutip Trah Wali Songo. Sehingga muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melakukan kajian penelitian tentang Wali Songo ini. Oke lah, kalau kalian tidak menganggap kami keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami akan cek sendiri. Dan kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan penelitian tentang silsilah Wali Songo ini. Ini penelitian off the record ya, jadi dilakukan sebelum memunculkan tesis. Jadi kenapa Kiai Haji Imaduddin berani membuat tesis? Karena sebelumnya sudah melakukan penelitian Wali Songo. Ternyata beliau menemukan bahwa Wali Songo ini tidak tersambung ke Ba'alawi, tidak masuk, tidak berketurunan dari jalur Azmat Khan. Nah, ini kata kuncinya. Dan beliau juga sudah melakukan tes DNA Wali Songo dan juga meneliti hasil tes DNA Ba'alawi. Ternyata ditemukan Wali Songo tersambung kepada Rasulullah lewat jalur Musa Al-Kadzim
Dan Ba'alawi tersambung kepada Yahudi lewat tes DNA itu, keterangan dari tes DNA luar. Barulah kemudian Kiai Haji Imaduddin membedah dari sisi pustaka, dari sisi manuskrip, dari sisi kajian ilmiah, dan ditemukan secara nasab pun tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan firm, yakin, Kiai Haji Imaduddin membedah, membuka, melemparkan tesisnya ke publik dan mempersilahkan untuk dibahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hasil penelusuran itu pun didapatkan bukti bahwa Azmat Khan itu fiktif. Di India itu fiktif, tidak ada datanya, tidak ada sejarahnya, tidak ada orangnya, dan tidak diakui oleh pejabat-pejabat India, Naqobah India, tentang Azmat Khan itu yang katanya bangsawan India dengan gelar Khannya itu. Tidak ada. Itu semua tidak ada jejak, tidak ada bukti, sehingga bisa disimpulkan itu karangan saja. Said Abdul Malik Asmat Khan itu di India itu tidak ada. Abdul Malik Asmat Khan itu fiktif, di India tidak ada. Makamnya pun tidak ada, orangnya pun tidak ada. Said Abdul Malik itu pernah ke India, tapi tidak apa-apa di India, ada di Romi. Seperti itu. Dan Said Abdul Malik itu tidak punya putra bernama Abdullah. Abdullah Asmat Khan itu nggak punya. Berarti memang keterangan dari Ahlul Balad, negeri asal dari Wali Songo itu sendiri itu sangat penting gitu ya. Sangat penting, sangat penting, sangat penting. Sangat penting untuk pengakuan dari Ahlul Balad. Seperti itu. Sehingga alhamdulillah Wali Songo terselamatkan dari putusnya nasab ke Azmat Khan itu. Dan alhamdulillahnya lagi dari hasil penelitian mereka semua tersambung ke jalur Musa Al-Kadzim, kemudian ke Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi klaim-klaim selama ini oleh Ba'alawi bahwa Wali Songo itu keturunan Azmat Khan tidak benar. Karena di samping nama Azmat Khan di India itu tidak ada, fakta lain pula menunjukkan bahwa Wali Songo tersambungnya kepada Musa Al-Kadzim. Itulah kebenaran-kebenaran yang muncul setelah sekian lama ditutup-tutupi oleh keangkuhan, kesombongan, kesewenang-wenangan Bani Alawi atau Ba'alawi. Alhamdulillah. Demikian informasi tentang Azmat Khan ini, dan mulai sekarang kita tinggalkan Azmat Khan, kita hapuskan memori Azmat Khan, kita hapuskan data-data Wali Songo ke Azmat Khan, dan biarkan Azmat Khan rungkat dengan sendirinya bersama rungkatnya nasab Ba'alawi. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.